Baik, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Saya akan mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Hafex. Mudah-mudahan apa yang saya kirimkan bisa memuaskan saya sendiri pribadi dan semua saudara-saudara saya, tutor Hafex. Baik, segera akan saya mulai saja. Anggap saja saya sekarang posisinya berada di dalam kelas. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, coba lihat samping, kiri, kanan, depan, belakang. Ada nggak temannya yang tidak masuk pada hari ini? Baik, ternyata masuk semuanya. Puji Tuhan, karena semuanya hadir. Baik, kita lanjutkan saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti yang sudah Bapak kemukakan pada minggu yang lalu, bahwa pada hari ini kita akan mengadakan praktek untuk memisahkan campuran. Dari sekian banyak pemisahan campuran, kita akan mempraktekkan dua. Sebenarnya kita mempraktekkan mengenai kristalisasi, tetapi di dalamnya include mengenai filtrasi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, yaitu melakukan praktek mengenai kristalisasi, tentu saja Bapak mau mencoba untuk menanyakan pengetahuan prasyarat untuk melakukan praktek pada hari ini. Adapun pengetahuan prasyarat yang harus kamu pahami dan kamu mengerti untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu harus tahu mengenai pengertian daripada campuran. Sekarang Bapak mau bertanya, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu mengenai campuran? Ada nggak yang tahu pengertian daripada campuran? Oke, ternyata anak-anak semuanya sudah tahu dan sudah paham dan ngerti mengenai pengertian dari campuran. Jadi campuran itu adalah berasal dari kata campur, berarti ada dua zat atau lebih yang disatukan, namanya adalah campuran. Kemudian Bapak mau menanyakan kembali, kira-kira ada nggak yang tahu pembagian daripada campuran? Oke, apa? Iya, betul sekali, bahwa campuran itu dibagi atas dua bagian. Ada campuran yang homogen dan ada campuran yang heterogen. Kemudian tentu saja campuran yang homogen dan campuran yang heterogen ini itu mempunyai sifat-sifat fisika, sifat-sifat kimia, dan karakteristik yang berbeda-beda. Ingat bahwa secara umum bahwa materi itu mempunyai tiga wujud. Ada wujud padat, ada wujud cair, dan ada wujud gas. Nah, sekarang
Itu harus kamu pahami. Kalau itu sudah kamu pahami, baik, kita akan lanjut ke pembahasan kita berikutnya, yaitu melakukan praktikum pemisahan campuran. Dalam hal ini yang kita lakukan adalah pemisahan campuran dengan cara kristalisasi. Oke, langsung saja kita masuk ke inti pembelajaran kita. Kita mau melakukan praktek. Nah, sekarang kalian sudah siap di kelompok masing-masing. Kemudian di kelompok kalian masing-masing itu di mejanya sudah disediakan alat dan bahan. Kemudian di sana juga sudah ada lembar kerjanya. Kemudian di sana juga ada tempat untuk menjawab atau mencatat hasil pengamatan. Nah, itu nanti tolong dimanfaatkan semuanya sesuai dengan instruksi-instruksi yang akan Bapak berikan. Baik, kegiatan yang pertama yang kita lakukan adalah coba dicatat di pengamatannya. Kamu mendaftarkan kira-kira apa alat dan bahan yang kita pergunakan untuk melakukan praktek atau percobaan mengenai pemisahan campuran dengan cara kristalisasi ini. Ayo sekarang coba dicatatkan kira-kira apa alat dan bahan yang kita perlukan. Di mejamu sudah ada, kamu tinggal menuliskan namanya apa. Kalau kamu tidak paham atau tidak tahu namanya, boleh ditanya, diskusi. Kalau sudah tidak tahu juga boleh ditanyakan kepada Bapak. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit. Oke, 2 menitnya sudah habis. Bapak harapkan semua alat dan bahan sudah ada di lembar pengamatan kamu. Sudah kamu catatkan semuanya. Ingat bahwa laporan itu perorangan walaupun dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, setelah kamu mendaftarkan, coba diperhatikan lembar kerjanya. Di sana sudah ada judulnya, bahwa judulnya adalah melakukan percobaan. Judulnya pemisahan campuran dengan cara kristalisasi. Di sana jelas tertera judulnya. Sekarang Bapak mau bertanya, kira-kira di sana kan masih kosong tuh tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, atau coba tuliskan di lembar pengamatanmu, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Bapak kasih waktu 2 menit. Boleh aja diskusi, terserah. Baik. Coba kelompok 1, hasil diskusi kalian tujuan pembelajarannya apa? Oke, bagus. Yang kelompok 2? Atau ada yang lain yang mau mengemukakan kira-kira apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Baik. Ternyata setelah Bapak mendengarkan dari kelompok 1, kelompok 3, dan beberapa dari kalian, itu ternyata apa yang ada di pikiran kamu memang itulah. Apa yang kamu kemukakan tadi memang itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Secara ringkasnya Bapak mau mengatakan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memisahkan campuran yang tadinya di sana ada campuran, ya. Kita mau misah-misahkan atas komponen-komponennya. Tentu saja dengan cara kristalisasi. Yang tadinya dia digabung, ada 2 zat atau lebih, sekarang kita pisah-pisah kembali. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, selanjutnya, karena tujuan pembelajaran kita sudah pada tahu semuanya, sudah dicatatkan, sekarang kita masuk kepada prosedur pengerjaannya.
Oke, langkah yang pertama di sana yang harus kita lakukan adalah melarutkan campuran yang tadi ada di sana di atas meja kamu, yang sudah tadi kamu amati kondisinya bagaimana, keadaannya bagaimana, ya. Itu kita larutkan ke dalam air. Jadi kita ambil 1 sendok makan sampel ataupun campuran tadi, kita larutkan ke dalam air, kita aduk, ya. Kita masukkan ke dalam wadah gelas kimia, kita aduk. Nah, selanjutnya kamu juga harus mengamati kira-kira ini campuran yang bagaimana. Apakah homogen atau heterogen. Nah, itu dicatat. Selanjutnya, larutan tadi, campuran yang dilarutkan di dalam air tadi itu kita saring dengan kertas saring tentu saja. Nah, ini namanya filtrasi penyaringan. Ya, jadi kita saring. Nanti setelah kita saring, di atas kertas saring itu akan ada zat yang sisa, zat yang tidak lolos. Ya, ingat bahwa kertas saring itu punya pori-pori, dia tidak lolos melewati pori-pori daripada kertas saring tersebut. Kenapa? Karena ukuran partikelnya besar. Karena ukuran partikelnya itu besar, dia nggak bisa melewati pori-pori daripada kertas. Jadi dia tinggal sebagai ampas. Ampas ini disebut dengan residu. Sekali lagi, ampas ini disebut dengan residu. Selanjutnya, partikel-partikel yang lebih kecil itu bisa kamu amati, ternyata lolos netes di dalam wadah gelas kimia yang kamu tampung. Nah, dia berupa cairan, jadi dia bisa lolos. Nah, yang lolos ini itu disebut dengan filtrat. Sekali lagi, yang lolos itu disebut dengan filtrat. Nah, dengan cara yang sama kamu lakukan sebanyak 3 kali sehingga benar-benar filtrat yang dihasilkan itu bersih, bening. Oke. Kemudian filtrat yang sudah bening tadi itu kita ambil sebanyak 10 ml. Kita masukkan ke dalam cawan penguapan. Ya. Lalu kita panaskan. Tentu saja di atas kasa, ya. Jadi tidak langsung mengenai cawan penguapannya, ya. Kemudian dipanaskan dengan pemanas spiritus. Sampai berapa lama? Sampai semua air yang ada di dalam cawan penguapan itu menguap. Oke. Nah, setelah air yang di dalam cawan penguapan itu menguap semua, akan dihasilkan kristal yang putih. Benar enggak? Oke. Kalau Bapak amati dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, Bapak udah jalan. Nah, ternyata memang hampir semua kelompok itu sudah selesai mengerjakan dan menghasilkan kristal yang putih. Kristal yang putih inilah sebagai hasil produk dari percobaan kita. Makanya disebut dengan kristalisasi. Jadi dia mengkristal. Nah, serangkaian yang percobaan yang kita lakukan, prosedur yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu kristal. Makanya disebut dengan pemisahan campuran dengan cara kristalisasi. Bisa dipahami? Oke. Setelah kita selesai mendapatkan produk atau hasil daripada percobaan kita, tentu
muncul pertanyaan, kita ketahui tadi bahwa campuran itu mempunyai sifat-sifat karakteristik yang berbeda-beda. Ada sifat fisikanya, ada sifat kimianya. Nah sekarang coba cari dan catatkan nanti di laporannya, kira-kira bisa nggak kamu menemukan atau mencari campuran yang bisa dipisahkan dengan cara kristalisasi. Di dalam kehidupan sehari banyak yang bisa dipisahkan dengan cara kristalisasi. Nah itu kamu coba untuk mencari minimal 2 ya, sesuai dengan karakteristiknya. Ingat bahwa kristalisasi itu hanya bisa dilakukan untuk zat apa yang mempunyai sifat seperti apa. Itu sudah ada di catatannya dan Bapak yakin ya itu sudah kamu baca. Nah karakteristik seperti itulah nanti yang kamu cari untuk memberikan contoh yang bisa dipisahkan dengan cara kristalisasi. Dan kemudian untuk tambahannya Bapak juga mau kalian mencari, kita ini kan sudah selesai melakukan kristalisasi, pemisahan campuran. Kira-kira ini untuk apa kita pelajari? Tentu saja ini kita pelajari karena ada gunanya, ada peruntukannya bagi kehidupan kita. Ya tidak mungkin kita mempelajari sesuatu yang tidak berguna bagi kehidupan kita. Pasti yang berguna bagi kehidupan kita. Nah jadi coba dicari satu contoh, ya satu contoh penerapan ataupun aplikasi proses pemisahan campuran dengan cara kristalisasi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi kamu juga harus mencari, catatkan nanti di tugasnya, kamu harus mencari kira-kira aplikasi atau penerapan dari percobaan yang barusan kita lakukan itu apa. Ya. Nah, itu tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, karena waktunya juga sudah habis dan pembelajaran kita juga sudah selesai, maka Bapak akhir saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita semua dan selalu semangat pagi. Salam. Nah, terima kasih, demikianlah tadi video simulasi pembelajaran yang bisa saya kemukakan, yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan ini itu bisa memberikan masukan. Ternyata apa yang diberikan Hafiz itu bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Hafiz memang luar biasa. Terima kasih, salam sejahtera.